Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang sama-sama dicintai, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada malam Sayyidul Ayyam ini. Selanjutnya kita akan memasuki kajian lebih khusus lagi tentang apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu bagaimana setelah kita mencapai atau mengenali tujuan hidup kita, tidak mungkin bisa kita mencapai tujuan hidup itu tanpa memahami jalan kehidupan itu sendiri. Karena itu di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali istilah-istilah perjalanan. Ada yang disebut dengan as-sair. As-sair ini berarti jalan. Ada lagi yang disebut as-safar, jalan. As-suluk, jalan. As-siyah, jalan. As-subul juga berarti jalan. At-turuq, jalan. Bahkan as-syariah juga bisa berarti jalan. Nah, istilah-istilah ini saya kira tidak perlu kita mengurai lebih detail. Dalam Qur'annya itu ada contoh-contohnya, Bapak Ibu sekalian. Kapan Allah menggunakan as-sair, kapan as-safar, suluk, siyah, subul, turuk, tapi terjemahan bahasa Indonesianya semuanya sama. Ya. Bahkan ada lagi yang disebut juga dengan as-sirat. Sirat itu juga jalan. Ada 12 bahasa Al-Qur'annya jalan. Di sini saya sebutkan 2 yang sering dipakai dalam ilmu tasawuf. Hal ihwal mengenai salikin, kita mulai masuk dari yang paling umum kita gunakan di dalam bahasa Indonesia, suluk. Bapak Ibu, salikin jamak daripada salik, salikon, orang yang berjalan, ya. Salikin, orang-orang yang berjalan. Berjalan menuju kemana? Berjalan menuju Tuhan. Perjalanan terutama pendakian. Biasanya itu kalau suluk itu lebih kepada pendakian. Pendakian menuju Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seorang pendaki gunung, Bapak Ibu. Sekalipun kelihatan pendek puncak gunung itu gampang kok. Saya juga bisa. Ya. Tetapi kalau kita tidak tahu ilmunya bagaimana mendaki gunung, nekat saja mau mendaki gunung, pada umumnya mereka itu nggak berhasil. Itu puncak gunung loh, masih kelihatan konkret. Apalagi kalau yang kita akan daki itu adalah sesuatu yang abstrak, apalagi maha abstrak, Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu ada ilmunya, Bapak Ibu. Nah, disinilah kita akan mengkaji bagaimana ilmunya mendaki dalam perjalanan spiritual. Kalau pendaki gunung, konon katanya itu 3 bulan teori praktek itu baru bisa mendaki gunung-gunung yang 3000 meter itu. Kayak gunung kita di Pulau Jawa ini, tidak ada yang terlalu tinggi. Tapi itu pun juga perlu ilmu. Tidak boleh dengan modal nekat, Bapak. Iya. Orang yang nekat tanpa persiapan dan tidak tahu jalannya, mungkin hanya baru sampai di pertengahan sudah nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada ilmunya. Dikira nekat, gampang kok, dekat kelihatan. Padahal di situ di tingkat ketinggian itu kita nggak tahu. Dia belum tahu bahwa makin tinggi itu makin dingin, sehingga dia pakai baju tipis.
Baru sampai di leher pertengahan gunung itu sudah kedinginan menggigil. Kenapa? Dikiranya sama suhunya di bawah panas, ternyata makin tinggi ke atas itu makin dingin. Sepatu yang digunakan itu sepatu biasa, bukan sepatu pendaki gunung yang pakai gigi itu. Akhirnya dia terpeleset terus. Ya. Kemudian dia nggak pernah membayangkan bahwa di atas itu semakin tinggi pendakian semakin banyak angin yang bertiup. Bahkan juga semakin tinggi semakin banyak curah hujan katanya. Nah kalau dia nggak bawa kemah, dia nggak bawa baju hujan, jas hujan, maka dia akan menderita di tengah jalan. Jadi ilmu mendaki gunung pun perlu ada ilmunya. Jangan nekat mendaki gunung tanpa ada teori. Nah, apalagi kalau kita ingin menempuh perjalanan spiritual, pendakian spiritual itu betul-betul perlu ada ilmunya. Dan disinilah kita akan mencoba Bapak Ibu sekalian, karena ada orang nekat betul. Kalau kita jangan pernah nekat Bapak Ibu, selalu harus backup kita. Ibaratnya menelusuri gua. Kalau kita masuk gua dengan hanya mengandalkan ingatan, begitu sampai di perut gunung, ternyata gua itu bercabang-cabang, makin ke dalam makin gelap. Kita nggak tahu tadi lubang mana kita masuk, padahal gunungnya besar sekali, bisa habis energi, bisa habis oksigen, bisa habis tenaga di situ. Mau pulang nggak tahu jalannya pulang, itu nekat betul. Tapi seorang profesional, apalagi yang pertama dia belum menguasai medan, dia harus pakai tali. Ya, pakai tali. Pokoknya sedalam apapun gua itu talinya dia ulur-ulur terus. Begitu dia nggak tahu jalan, udah pulang, dia bisa pulang dengan menggulung tali itu, akhirnya ketemu jalan pertama tadi. Jadi dia terlalu jauh masuk ke dalam, tapi dia tidak akan pernah hilang. Ini yang disebut dengan passing over. Tapi kalau orang yang nekat tanpa tali, itu disebut passing out. Ada passing over, ada passing out. Yang pergi jauh mengembara tanpa ada pedoman, tanpa ada pengaman, maka itu hilang tuh. Hati-hati. Ada tuh anak-anak muda kita sekarang ini, tanpa bahan pengaman, kekuatan pengaman, dia studi perbandingan agama. Begitu dia masuk Kristen, wah asyik juga dalam Kristen. Dia hijrah menjadi agama Kristen. Dia studi tentang Buddha, wah ini lebih nyaman ini, kebatinannya sangat dalam. Dia menjadi Buddha di situ Bapak Ibu sekalian. Ketemu Hindu, wah ini lebih seru ini, karena ada pedomannya. Nah, begitu dia ke Yahudi, wah pantas Yahudi pinter-pinter, ternyata ini agama yang benar. Ya. Jadi sudah berapa agama itu dia pegang. Ini namanya passing out. Dia terlalu berani mengembara kemana-mana tanpa ada pedoman, tanpa ada pengaman. Nah kita di sini Bapak Ibu sekalian, kemanapun kita pergi, jalur pengaman kita itu adalah Al-Quran dan hadis. Tidak akan pernah kita tersesat manakala kita berpegang teguh kepada dua pegangan ini. Lantadillu abadan, kita tidak akan pernah selama-lamanya tersesat selama kita berpegang teguh kepada Quran hadis. Ada yang nyuguhin kita sebuah aliran baru, sebuah ajaran baru, terus dia katakan sebetulnya nggak perlu haji ke Mekah, cukup haji kita di bawah Karaeng. Nah itu di situ ada, atau cukup kita eling aja. Sebetulnya salat itu bukan itu yang penting, rukuk sujud itu, eling aja itu sama dengan salat kok. Nah ini tantangan. Nah sekarang kita ragu, cermin kita kepada Quran, kalau bertentangan dengan Quran tinggalkan, tidak usah bertanya lagi. Semua ajaran aliran yang disuguhkan ke kita kalau bertentangan dengan Quran, tinggalkan. Itu namanya jalur pengaman. Jangan nekat.
nggak apa-apa. Jadi perlu betul-betul Bapak Ibu sekalian ada pegangan kita. Bahkan tidak cukup dengan Quran, dengan hadis, karena kita kan tidak bisa bahasa Arab. Mungkin kita bisa bahasa Arab, belum tentu tahu kaidah-kaidah tafsir. Mungkin kita ahli tentang bahasa Arabnya itu hebat sekali, tapi begitu membaca hadis yang berbahasa Arab, kita nggak tahu asbabul wurudnya hadis itu apa. Jadi ada ilmunya belajar hadis, ada ilmunya belajar Al-Quran. Nah, kalau kita tidak tahu ilmunya itu, lebih baik berpegang kepada tokoh. Siapa yang kita percaya, insya Allah ahli Quran, ahli hadis, gak mungkin bisa membawa perahu kita ke jalur yang sesat. Nah, itulah yang namanya mursyid. Mursyid itu kita percaya, insya Allah mursyid ini berguru kepada guru yang benar, dan dia memahami Quran dan hadis, dan perilakunya juga sangat santun dan tidak pernah aneh-aneh. Itu biasa kita lantik dalam hati kita itu sebagai ini mursyid saya. Menjadi seorang murid terhadap seorang mursyid tidak mesti harus dibaiat, Bapak Ibu. Anda kan itu, wah harus dibaiat dulu. Menurut pahaman kita di sini, baiat itu hanya lebih memberikan semacam shock terapi. Lebih kepentingannya kepada psikologis, bukan doktrin. Ya, mau dibaiat atau tidak dibaiat itu nggak ada urusan sebetulnya. Kita berbaiat kepada Allah dengan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah yang baiat dan menyaksikan baiat kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tidak sah Anda pengajian, Anda bertarekat tanpa dibaiat, tunggu dulu. Apakah baiat itu rukun iman? Enggak. Apakah baiat itu rukun Islam? Enggak. Itu kriteria itu. Tapi kalau ada yang ingin mengikuti baiat gurunya sebagai landasan psikologisnya dan diyakini itu adalah sebuah terapi psikologis, shock terapi, itu enggak ada masalah. Selama yang bersangkutan itu tidak mengkultuskan gurunya. Mengkultuskan guru dalam pengertian pokoknya gurunya itu seperti nabi. Serespek apapun kita terhadap guru, tidak boleh kita menganggap guru kita itu setara dengan nabi. Wah, bahkan lebih sering menyebut nama gurunya ketimbang Nabi Muhammad SAW. Ini hati-hati Bapak Ibu. Saya perlu mengatakan ini karena banyak sekali sekarang ini merebak pelajaran-pelajaran tasawuf. Ada online di internet, ada pengajian-pengajian, nggak mau banyak-banyak orang. Kenapa kalau banyak orang? Dia sepertinya takut dikritik, mungkin tidak menguasai materinya, atau mungkin ada kekhawatiran. Tapi kalau kita menempuh jalan yang benar di atas landasan Quran hadis, kenapa harus takut? Ya, sudah berapa tahun kita di sini, Bu? Saya pulang tahun 95 ya, 2005 dari Amerika. Itu kita mulai pengajian-pengajian di sini. Berarti sekarang sudah ya 19 tahun, nggak terasa Ibu. Tidak pernah ada yang nyesat-nyesatin kita. Mungkin ada tapi beda-beda dikit, nggak apa-apa. Perbedaan bukan berarti penyesatan, kesesatan. Nah, kenapa kita? Karena kita juga berani merubah kalau memang kita keliru, dan kita juga menyampaikan apa dasarnya. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nanti saya akan, karena kita ini semakin dalam ya, kami akan betul-betul setiap materi kita itu ada ayatnya. Tadi saya katakan ini as-sair, jalan. Kita tidak main-main bahwa as-sair ini berarti jalan, ada ayatnya. Coba, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun faqulubu yaquluna biha ila akhir. Itu ada ayatnya. Nah, ada as-safar. As-safar ini juga berarti jalan, ada ayatnya. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadza. Jadi tidak terbantahkan karena ada ayatnya. As-suluk juga. Ini kita lihat, kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Itu ada tuh. Demikianlah kami memasukkan
rasa ingkar dan memperolok-oloknya itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa. Nah, fasluki subula rabbik, ya. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu, itu kan. Fasluki subula rabbi, tempuhlah atau jalanilah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Na'asiyah fasihu fil ardi, maka berjalanlah kalian di muka bumi ini. Arba'ata ashhurin, selama 4 bulan. Nanti konsep arba'in ini nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu sekalian. Jadi ada angka 40 itu perlu dijelaskan karena ada angka-angka tasawufnya di situ. Ada as-subul tadi. Hadza qul hadhihi sabili, ini jalanku. Ud'u ilallahi ala basirah. Itu ada semua ayatnya. At-turuq. Wa law istaqamu ala tariqah, itu ada ayatnya. Jadi semua yang kita bahas di sini berlandaskan ayat. Nah, jadi kita susah untuk kalau ada yang ingin menyesatkan, tunjukkan ayatnya yang dipakai untuk menyesatkan. Karena sekarang ini hemat saya Ibu Bapak, sama bahayanya menyesat-nyesatkan orang atau yang berani melakukan apa itu istilahnya atau avanturir, mengada-adakan sesuatu, itu bid'ah. Memang bid'ah tidak boleh, tapi juga kita tidak boleh menggampang-gampangkan membid'ahkan orang. Nah, ini yang paling bagus adalah jalan tengah, yang mana bid'ah jangan dilewati, ya. Inovasi dalam bidang spiritual hati-hati, jangan-jangan berujung bid'ah. Tapi kalau itu wilayahnya muamalah, kalau itu wilayahnya adalah sunnah, kalau itu wilayahnya adalah hal-hal yang mendukung kewajiban, ya, dan itu tidak pernah dilarang Nabi bahkan sahabat lakukan. Contohnya salat tarwih, ya. Kalau kita melihat kapan sih Nabi salat tarwih, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 8. Kok Indonesia itu fanatik banget itu salat tarwih? Ada negara-negara lain tidak terlalu umum tarwihnya. Nah, karena kita ada pegangannya kan. Sayyidina Umar menjalankan salat tarwih 20, Siti Aisyah menjalankan tarwih 8. Nah, terserah, mau 8 rakaat berarti ikut istrinya Nabi, mau ikut 20 rakaat ikut sahabatnya Nabi, iya kan? Dua-duanya dijamin masuk surga. Jadi kalau kita ikut dua-duanya juga adalah kita mengikuti surga. Kita sejenak mendengarkan suara azan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan bahwa peta jalan perlu dimiliki, baik perjalanan fisik maupun perjalanan spiritual. Sekarang peta jalan semakin canggih. Ada GPS kan Bapak Ibu. GPS itu tentukan mau kemana. Di atas kendaraan otomatis kita akan dituntun. Bahkan kalau salah jalan teriak-teriak tuh, kamu salah jalan. Tapi jalan spiritual kita, apakah sudah punya GPS-nya? Ini juga perlu. Nah, inilah yang kita akan coba untuk dalami di sini. Penempuh perjalanan spiritual itu, atau sebelumnya begini, suluk itu adalah sistem dan metode seseorang di dalam berupaya mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua harus ada tata caranya. Jalan hidup salikin ialah jalan kehidupan salik si pejalan kaki menuju Tuhan, itu perjalanan spiritual menuju Tuhan. Jalan kehidupan spiritual yang dipilih para salikin di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak gampang menjalani kehidupan suluk. Seseorang calon salik terlebih dahulu harus membulatkan tekad untuk mewakafkan
hidupnya untuk menjadi salik. Itu harus niat yang kuat Bapak Ibu. Tidak bisa trial and error. Trial and error itu artinya coba-coba. Udahlah saya coba-coba deh ngaji di Sunda Kelapa, ikut 1 hari, 1 kali, 2 kali, aku nggak dapat tuh, nggak dapat apa-apa. Memang tidak semua orang datang berhasil. Siapa yang berhasil ialah yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa Nabi berdakwah, tapi pamannya Nabi Abu Jahal, ada Abu Talib, nggak mau tuh terpanggil hatinya sampai akhir zaman, akhir hayatnya. Ya. Jadi ada orang lain, bahkan orang jauh dari pusat tanah Arab itu, jauh dari kurun waktu Nabi, seperti kita di sini. Bukan main. Kalau kita selawatan seperti Jumat yang lalu, nangis-nangisan kita. Kenapa? Karena hati siapa yang tidak tergetar manakala namanya Nabi diulas, jasa-jasanya diungkap. Bagaimana kita nggak merinding mendengarkan Nabi Muhammad SAW itu diceritakan? Melihat makamnya saja merinding kita kan, Ibu Bapak. Apalagi seandainya kita pernah melihatnya. Ada orang yang setiap hari menyaksikan Nabi tidak terpanggil tuh untuk beriman kepada Allah. Padahal keluarga dekatnya, pamannya sendiri. Nah, inilah penduduk DKI Jakarta begitu banyak, tapi yang diundang Tuhan hadir di masjidnya hanya kita di sini, Bapak Ibu sekalian. Syukur kita. Saya yakin Bapak Ibu cukup punya alasan untuk tidak hadir di Masjid Sunda Kelapa ini, hujan gerimis, macet dan sebagainya kan. Alhamdulillah bisa hadir. Siapa? Itu hidayah Tuhan. Jadi menjadi praktisi suluk itu tidak mesti harus meninggalkan rutinitas kehidupan dunia. Tidak sedikit orang berhasil menjalani kehidupan suluk, tapi ia juga tetap menjadi dirinya sendiri. Nggak ada yang perubahan, tidak ada perubahan drastis, batinnya yang berubah. Berhasil sebagai pebisnis, ada yang menjadi pejabat, ada yang seniman, aktivitas kehidupan duniawi lainnya. Ya. Karena yang paling penting itu adalah suasana batin ini. Nabi Muhammad sebagai contoh. Apakah Nabi bukan sufi? Karena dia setiap hari pergi melayani masyarakat. Nah, minggu lalu kita diceritakan oleh Siratun Nabawi bagaimana di masa mudanya Nabi, bagaimana masa remajanya, dan bagaimana menjelang detik-detik dilantik menjadi Nabi itu turun naik ke Gua Hira. Bahkan dalam sirah yang lain 6 tahun lamanya Rasulullah turun naik ke Gua Hira. Tak terhitung jumlahnya berapa itu, pokoknya 6 tahun. Tapi setelah wisuda turun Iqra bismi rabbik, tidak pernah lagi naik ke atas. Apakah artinya Nabi sudah nggak pernah lagi khusyuk seperti khusyuknya di Gua Hira? Ya. Kalau kita sudah sampai ke makam tertentu, tidak perlu ke Gua Hira. Kenapa? Karena Gua Hira itu yang ada pada batinnya Nabi. Kemanapun Nabi berada, dia seperti hidup dalam kapsulnya Gua Hira. Dia bercanda dengan istrinya, dia memberikan pelajaran terhadap sahabatnya, tapi hatinya tetap tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fakultas otak ini bisa membagi coupling, Bapak Ibu. Kita bisa berkomunikasi dengan orang satu sisi, tapi hati kita connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kita musyrik? Tidak. Justru barangkali yang musyrik itu hilang Tuhannya, yang muncul makhluknya. Tapi kalau kita mengingat Allah, pada saat yang bersamaan kita berkomunikasi dengan makhluknya, itu yang disebut hablum minallah wa hablum minan nas. Nah, kita akan susah kalau kita hablum minallah, putus hablum minan nasnya. Kalau kita hablum minan nas, putus hablum minallahnya. Nah, sekarang kita dilatih. Nabi mencontohkan dirinya bagaimana pada saat menjalin hablum minallah, hablum minan nas juga terjadi, atau sebaliknya, hablum minan nas terjalin, hablum minallah juga terjalin.
tanpa harus ada orang baru belajar tasawuf sudah nggak mau bersahabat dengan tetangganya. Udah kita kan lain. Justru seorang yang arif, dia tidak pernah menunjukkan dirinya itu naik kelas. Ya. Seorang calon salik pertama kali harus menyadari kelemahannya sebagai manusia. Untuk itu ia harus belajar dan mencari pembimbing, mursyid yang bisa menuntut dirinya agar tujuannya bisa tercapai dengan baik. Saya pernah mengingatkan kan Bapak Ibu, kalau perasaan kita sudah mulai mengatakan begini, tapi saya kan bukan ustadz, jauh banget ya. Jangankan Nabi, jangankan Nabi atau sahabat, ustadz saja saya jauh. Saya ini kan berlumuran dosa nih. Justru diri kita yang menyatakan kelemahan itu satu bukti kita sudah masuk di anak tangga pertama, Bapak Ibu. Orang yang menyadari kelemahannya, jumlahnya dosa yang sebegitu panjang dengan Tuhan, aku bukan seperti itu deh, aku masih sangat kotor deh, bukan makam saya, aku belum pantas menjadi ikut di malam Jumatan ini. Saya kan tidak lebih hanya seonggok nafsu. Kalau teman-teman di Sunda Kelapa sudah lebih dari 10 tahun, 20 tahun, itu sudah jauh, aku masih jauh. Perasaan merendahkan diri ini itu salah satu bentuk isyarat bahwa Allah membukakan jalan yang bersangkutan untuk dekat dengannya. Iya. Pengampunan Tuhan tidak perlu menunggu berpuluh-puluh tahun, Bapak Ibu. Puluhan tahun kita berdosa, tapi sekejap Tuhan bisa mengampuni dosa 10 tahun itu. Iya. Jangan menuduh Tuhan seolah-olah tidak maha pengampun dan tidak maha penyayang. Marah Tuhan. Tapi kita harus berbaik sangka kepada Allah yang memperkenalkan dirinya berulang-ulang 114 kali Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Bukan macam saya mau diampuni Tuhan. Tuhan marah itu. Udah, kalau mau nggak mau diampuni, udahlah. Bahkan Nabi mengatakan, Innallaha kana fi auni abdi. Sesungguhnya Allah itu berada pada kecenderungan hati, keputusan hati orang. Kalau kita mengatakan insya Allah Tuhan mengampuni aku sekarang bersih betul, yang bersangkutan dibersihkan oleh Allah. Kenapa? Nabi memerintahkan kita beradalah pada keyakinan positif, maka Allah akan memihak di situ. Kalau kita negatif thinking melulu terhadap Tuhan, negatif thinking juga Tuhan terhadap kita. Kayaknya nggak diampuni aku oleh Tuhan. Memang iya. Tapi kalau kita katakan insya Allah malam Jumat siapa yang mau diampuni kalau bukan kami? Sudah baca Yasin, sudah baca surah Al-Kahfi, ya kan? Kurang apa? Dikunjungi wapres lagi kan? Jadi berkah-berkah seperti ini kan tidak semua orang bisa menghadapi seperti itu. Jadi tanda-tanda positif malam Jumat ini ada, Bapak Ibu. Tinggal nanti malam lanjutkan dengan sholat tahajud. Insya Allah. Bagi yang belum pernah pengalaman sholat tahajud, mulailah sholat tahajud itu pada malam Jumat. Insya Allah. Nah ini. Kemudian calon salik tidak dituntut memiliki kecerdasan logika, tidak perlu S1, S2, S3. Yang dibutuhkan dalam kehidupan suluk itu ialah ketulusan hati dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti harus cerdas, tidak mesti harus terkenal, tidak mesti harus profesor, no. Bahkan contoh dalam Quran, Khidir nelayan kumuh, tetangganya pun juga nggak tahu siapa dia. Alangkah kagetnya penduduk kumuh itu, orang nomor 1 di negeri itu datang ngemis-ngemis untuk belajar terhadapnya. Barulah nelayan lain mengatakan, sekian puluh tahun kita tetanggaan dengan Khidir, kita nggak tahu kalau itu ternyata orang hebat. Nah, orang yang hebat itu tidak pernah memamerkan dirinya hebat. Kalau ada orang memamerkan kehebatannya,
pasti sesungguhnya bukan hebat di mata Allah. Hati-hatilah terhadap orang yang tidak terkenal, Bapak Ibu. Mungkin di bumi tidak terkenal, di langit sangat terkenal. Ya. Para salik dituntut untuk memiliki kesabaran dan istiqamah yang tinggi. Kata kuncinya istiqamah, Bapak Ibu. Istiqamah artinya apa? Konsisten. Ya. Saya ingin mengingatkan istiqamah itu. Jadi gini Bapak Ibu, jangan berhenti berzikir hanya lantaran jiwanya tidak mood kepada Tuhan. Kita kan kadang-kadang, aduh, nggak ada gunanya ngaji, saya lagi nggak mood, pikiran pusing kayak gini. Justru seperti itu kita perlu zikir, Bapak Ibu. Kalau kita sudah mau ngambil tasbih mengaji pada saat kita hatinya sudah mood dengan Tuhan, itu sudah berzikir. Bahkan di atasnya zikir, tafakkur, mungkin tadzakur. Yang perlu berzikir itu kalau kita merasa jauh dengan Tuhan. Jadi jangan menghindari tasbih, menghindari Quran kalau kita itu lagi tidak mood. Ya kan? Apa itu mood? Suasana batin yang kacau gitu ya. Kalau kita lagi mood, lagi enak-enaknya dengan Tuhan, baru kita ngaji. Kapan tuh? Seorang salik tidak peduli perasaannya mood atau tidak mood, yang penting langganan, saya harus selesaikan wirid asyifa saya setiap hari. Saya harus baca surah Al-Kahfi malam Jumat. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi malam Jumat atau hari Jumat akan bebas dari fitnah, termasuk fitnatul Dajjal. Ya, itu dia. Ia harus mengkondisikan batinnya untuk bersedia menjalani pilihan hidupnya sebagai salik dengan segala konsekuensinya. Ia diharapkan tidak lagi menciptakan jalan bercabang di tengah jalan yang membuatnya gagal mencapai tujuan. Pada umumnya orang gagal, Bapak Ibu, karena pikirannya bercabang. Apa itu istilahnya tuh? Tanggung. Dia mau ke Tuhan, tapi dia juga mau ke dukun. Dia mau profesional, tapi dia juga pakai nyogok. Dia tidak punya pendirian. Nah, orang yang menjalani suluk itu siratal mustaqim. Kalau Tuhan tidak memberikan, berarti itu memang bukan yang terbaik bagiku. Ya. Karena ada dua cara, Bapak Ibu. Ada dua cara mencapai tujuan. Ada istilahnya itu jalan from within, dari dalam. Ada dari luar. Ya. Ini mohon maaf tidak membandingkan ya. Saya ingin memberikan saja satu contoh bahwa ternyata di dalam beberapa agama itu punya juga kemiripan. Agama Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha itu selalu punya bentangan jalan. Ya. Kita di sini kan ada jalur fikih, ada jalur tasawuf. Walaupun sebetulnya itu jangan dipertentangkan kan? Ya, jalur tasawuf dan jalur fikih, dua-duanya. Kalau di Hindu itu memang sangat beda, Bapak Ibu. Ada yang namanya jalur Brahma. Brahma itu dari luar itu kayak pendekatan apa itu istilahnya tuh? Kalau ingin mencapai kesimpulan bahwa Tuhan itu ada, adakan pengembaraan ke gunung, ke sungai, ke laut, segala macam. Baru dia menyimpulkan, subhanallah, keteraturan ini gak mungkin teratur tanpa ada yang mengaturnya. Kesimpulannya ada yang mengatur, di situ ada Tuhan. Ya kan? Tapi jalur internal juga ada, tidak perlu pergi ke luar, cukup bersemedi di dalam gua atau di dalam biliknya itu, eling, dia bisa menyaksikan indahnya gunung Himalaya, dia bisa menyaksikan bunga sakura di Jepang tanpa harus terbang mahal ke Jepang. Imajinasinya itu yang sangat kuat, dia bisa membayangkan misalnya kalau kita kan, aku tidak sempat ke Ka'bah haji tahun ini, tapi dia bisa sholat
dalam posisi sangat khusyuk itu dia membayangkan dirinya tawaf mengelilingi Ka'bah. Sambil nangis-nangis ketika dia membayangkan aku ziarahi makam Nabi. Sepertinya dirinya ada di depan Nabi di situ, di depan makam Nabi. Bisa. Sementara orang di situ ke Mekah yang diperhatikan itu kita nanti belanja di mana lagi. Ya, balad. Cepat-cepat minta kita ke Jeddah dan seterusnya. Jadi kita di Sunda Kelapa, tapi hati kita terikat terpaut dengan Ka'bah. Itu bisa. Di sana teman kita memang mengunjungi Ka'bah. Pertanyaannya, mana yang paling intensif menemukan kedekatan diri dengan Tuhan? Mereka yang sudah jauh-jauh 31 tahun baru naik ke Mekah itu, akhirnya ketemu juga Mekahnya, dapat. Nah, kita nggak bisa sempat ke Mekah, tapi perhatian kita tercurah siang dan malam. Apalagi kalau kita punya channel Mekah kan, live itu, waduh, ngaji dengan qari yang bagus. Jangan-jangan kita lebih sering menangis di sini ketimbang teman-teman di situ. Saya tidak ingin mengatakan mana yang lebih bagus, tapi dua-duanya lah. Di sana tentu pahalanya bagus, banyak perjuangannya, keringatnya, biayanya mahal. Tentu Tuhan Maha Adil untuk memberikan pahala yang banyak. Tapi tentu Tuhan juga tidak menyia-nyiakan ada hambanya meskipun secara fisik tidak pergi ke Mekah, tapi secara spiritual lebih intensif kedekatan dirinya denganku. Terserah Allah mau memberi pahala lebih banyak mana. Yang jelas dua-dua hambanya. Nah, para salikin itu biasanya lebih mengedepankan faktor-faktor spiritual. Disinilah ia harus memperhitungkan keberlangsungan kehidupan dan keutuhan keluarganya. Jangan meninggalkan keluarga, Bapak Ibu. Ada orang pergi mengembara kemana-mana tanpa peduli anak-anak istrinya itu makan apa. Ada kan Bapak Ibu itu? Ada. Tapi jangan juga menghakimi mereka, memarah-marahi mereka. Hei, kamu ngapain pergi jauh-jauh di sini? Ngotor-ngotori masjid, masak-masak di masjid. Kamu makan apa keluarganya? Tidak semua orang bisa dikata-katakan seperti itu. Ada orang, dan saya tahu persis memang beberapa orang di antara mereka, Bapak Ibu, seperti di Turki, itu konglomerat itu yang melakukan perjalanan seperti itu. Enggak ada persoalan ekonomi rumah tangga, dia miliuner. Di Indonesia juga banyak, ada orang kaya sudah tahu persis bahwa bulan Desember nanti saya akan khuruj, istilahnya kan. Khuruj itu artinya keluar muter dakwah itu. Bahkan dengan surat wasiat, kalau nanti ada apa-apa di perjalanan, ya ini aktenya, rumah pertama anak pertama, rumah kedua anak kedua, ya rumah yang sekarang ini anak ketiga karena perempuan, dan itu emasnya. Ini biaya selama 2 bulan, meskipun perencanaan saya hanya 1 bulan. Dia pergi mampir di Sunda Kelapa misalnya. Hei, kamu ngapain di sini? Menelantarkan anak-anaknya. Jangan-jangan kita justru tidak meninggalkan orang rumah tangga kita, justru kita lebih kejam terhadap keluarga. Ya, kalau istri disuruh milih, ya ada istri A 1 bulan khuruj, tapi uang belanjanya cukup. Ada istri B atau suami B nggak pernah ke mana-mana, tapi pelitnya minta ampun, nggak pernah dikasih. Ya, jadi kita tidak bisa mengeneralisasi orang bahwa khuruj itu nggak bagus, tergantung kepada individunya. Nah, kalau kita mengeneralisir orang, memukul rata orang semua khuruj itu nggak bagus, salah juga. Tapi pada umumnya Bapak Ibu kita lihat ya, ada kasus-kasus yang ditemukan bahkan bercerai karena khuruj. Studinya S2, S3, banyak mahasiswa kami terlantar kuliahnya karena keliling. Ya. Bahkan ada cum laude di Eropa dalam dunia perkapalan tuh. Suami istri cum laude dibiayai oleh Pak Habibie waktu itu kan programnya. Dia nggak mau jadi pegawai negeri, dakwah ke pedalaman-pedalaman.
terserah pahalanya di mata Allah, tapi uang negara yang dihabisin untuk itu. Tidak perlu cum laude Prancis untuk menjadi mubalik di pulau-pulau terpencil. Cukup anak-anak pondok pesantren mungkin bisa lebih efektif malah. Nah, ini yang kita maksudkan, jangan terlalu ekstrim dalam menjalani kehidupan. Mari kita menempuh kehidupan ini secara wajar dan bijaksana. Jangan menyiksa diri sendiri, jangan juga menyiksa orang lain, jangan memukul rata orang lain, tapi kita juga jangan diam menyaksikan satu kebatilan, sebab disinilah kita diuji. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah masuk dalam wilayah spiritual seperti ini, nasihat-nasihat from within itu muncul. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah masuk nanti dalam peta jalan akhirat ini, peta jalan spiritual ini, tidak terasa itu ada perubahan. Nanti terasa perbedaan kalau kita membandingkan hidup kita yang dulu. Wah, dulu kalau saya masuk di mall, habis itu. Berapa sih harganya, itu tinggal gesek. Ini sepertinya Tuhan sudah mematikan nafsu saya untuk rajin belanja. Saya sering mencontohkan, mohon maaf Ibu, di situ ada tas baru datang, limited edition lagi kan. Limited edition itu ada uang di kantong, tapi Allah mematikan rasa saya untuk membeli. Karena kami yakin, walaupun ini bukan produk asing, tidak branded, bahkan brandnya Cibaduyut, tapi mukena bisa masuk, Quran bisa masuk, buka puasa juga bisa masuk di sini. Aku lebih suka ini. Padahal itu harganya murah. Ketimbang harga yang mahal luar negeri itu, mukena pun juga nggak muat. Hanya enak ditonton mata orang, tapi kita nggak enak. Karena kasihan tuh sajadah nggak, mukena nggak tinggal. Nah, pastikan jamaah Sunda Kelapa nggak ada yang pinjam sajadah. Oh, saya nggak bawa sajadah, pinjam. Masya Allah, sudah bau tanah masih pinjam sajadah. Kenapa nggak bawa sajadah? Padahal mukena. Kalau laki-laki ya lebih praktis lah. Tapi perempuan sudah berumur seperti itu masih pinjam mukena. Lantas isi tasnya apa? Gede-gede begitu. Oh, pakaian ganti. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kita akan sadar, ternyata kehidupan dulu sudah berubah kita. Dulu begitu gampangnya kita belanja, sekarang enggak tuh. Ada baju bagus, lewat itu. Padahal tahun-tahun sebelumnya tidak bisa tidur, nanti diambil orang deh. Tapi sekarang lewat itu. Masya Allah. Nah, tanda-tanda jika Tuhan mencintai hambanya, dia mulai menciptakan perubahan dalam diri hamba itu. Nah, salah satu bentuk perubahan itu, kita sudah tidak gampang jatuh cinta terhadap produk-produk baru. Ini produk lama tapi lebih syariah, karena bisa masuk Quran, bisa masuk mukena, bahkan bisa masuk tasbih segala macam, benda-benda spiritual. Mau pergi keluar kota, yang paling pertama masuk di tasnya tasbih, nggak boleh ketinggalan kan Ibu. Quran, ya. Kemudian mukena, bahkan mukenanya double-double, satu di tasnya, satu di kopernya. Ya, ya Allah, subhanallah. Inilah wajah-wajah yang calon penghuni surga Bapak Ibu, insya Allah. Bapak-bapak juga sama, ya, sama, ya. Kalau bapaknya dulu begitu gampang matanya memandang yang indah-indah, yang cantik-cantik, tapi sekarang enggak tuh. Alhamdulillah, ya, paling sedikit-sedikit. Ya. Kalau dulu pokoknya ada perasaan perbedaan.
Orang yang sudah mulai mencintai istrinya secara ikhlas memang sudah tua, tapi dia memberikan aku anak yang soleh. Tidak gampang melahirkan anak soleh. Mungkin bisa kawin lagi dengan perempuan cantik, belum tentu anak kita nanti lahir sebagai anak soleh atau salehah. Ini terbukti istri saya melahirkan anak yang hafal Quran sudah 3 juz. Ya. Ini yang selalu mengingatkan aku untuk salat subuh, bangun Pak. Ini yang tidak pernah marah. Jadi kalau orang mencintai Tuhan, otomatis dia mencintai yang halal di sekitarnya, dan otomatis tidak lagi jatuh cinta terhadap yang haram baginya. Itu rumus Bapak Ibu. Kalau kita masih liar terhadap yang haram, Tuhan belum sepenuhnya mencintai kita. Tapi kalau kita sudah tidak mencintai yang haram dan kita mencintai yang halal, Tuhan sudah mulai mencintai kita. Alhamdulillah. Malam Jumat ini mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian dengan membaca Ummul Quran. Semoga berkah untuk kita semuanya, dan insya Allah sampai jumpa. Untuk ini materi yang akan datang, ada 4 solusi yang kita akan lakukan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi Bapak Ibu sekalian pada pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.